مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin beserta pengurusnya, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wal Ustadz Irsyad wa Ustadz Dr. Abdurrahman wa jami'il asatis wal habaib wa masyayikh yang hadir di malam yang mulia ini. Masih melanjutkan pembahasan hadis, kita sampai ke hadis 430. Diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh dekat dariku surga, hingga seandainya aku berani, aku akan membawakan kepada kalian buah-buah surga. Dan sungguh telah dekat dariku neraka, hingga aku mengatakan, wahai Allah sang penciptaku, ataukah aku akan bersama mereka? Maka tiba-tiba muncul seorang wanita yang aku duga wanita tersebut dicakar oleh seekor kucing. Kemudian aku berkata, kenapa keadaannya seperti ini? Maka qalu, ada yang menjawab, yaitu mungkin para malaikat, habasatha hatta matat ju'an. Wanita tersebut ketika hidup di dunia, dia memenjarakan, mengurung seekor kucing hingga kucing itu mati dalam keadaan lapar, dan dia tidak memberikan makanan kepada kucing tersebut dan juga tidak melepaskan kucing tersebut untuk mencari makan serangga-serangga yang ada di atas bumi ini. Dari hadis ini bisa dikembangkan di dalam kajian ilmu fikih.
Dan makna hadis ini, Nabi ketika sholat tiba-tiba Allah tampakkan surga di hadapan Nabi. Sehingga fir riwayah Nabi tidak sadar berjalan maju hingga mendekati mihrab. Berselang beberapa saat Nabi mundur. Ini posisinya sedang sholat. Coba lihat bagaimana Allah tampakkan surga di hadapan Nabi, dan Allah juga tampakkan neraka di hadapan Nabi. Ketika Nabi melihat neraka, Nabi mundur sampai fi riwayah masuk ke saf pertama. Selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasul, tadi kenapa di tengah-tengah engkau sholat, engkau maju sampai rapat dengan dinding mihrab atau masjid? Kata Nabi, tadi ketika saya sholat, Allah tampakkan surga di hadapan saya. Dan begitu indahnya surga sampai-sampai saya tidak mampu menahan diri, ingin cepat-cepat masuk ke dalam. Makanya saya maju. Kemudian ada yang bertanya, terus setelah itu engkau mundur wahai Rasul. Ternyata setelah itu Allah ganti pemandangan. Yang tadi awal pemandangan surga, Allah tampakkan di hadapanku pemandangan neraka, dan itu mengerikan, makanya saya mundur. Kemudian Nabi katakan, tadi kalau saya berani maju waktu melihat surga, saya akan petik buah-buah surga dan saya akan berikan pada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat Nabi melihat pemandangan neraka tadi, tiba-tiba muncul sesosok wanita yang wajahnya itu tampak seperti dicakar oleh kucing, seekor kucing. Bahasanya di sini takhdishuha hirratun, seekor kucing mencakar-cakar. Kemudian saya bertanya, kenapa keadaannya demikian? Maka ada yang menjawab, imam malaikah, mungkin malaikat-malaikat. Mereka mengatakan wanita tersebut ketika hidup di dunia, dia mengurung seekor kucing dan dia tidak berikan makan dan tidak melepaskan. Akhirnya seekor kucing ini pun mati kelaparan. Maka dia diazab dengan sebab itu. Di riwayat ini juga diceritakan menjadi satu kajian ilmu lughah. Dalam kitab Alfiyah dikatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin, pakai huruf fi, tapi maknanya apa? Sababiyah, sebab seekor kucing yang dia penjarakan sampai mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kita menzolimi hewan juga ada konsekuensi, ada akibat, ada catatan dosa ya, apalagi kucing ya, yang selalu kontak dengan manusia sehari-hari. Jadi sifat rahmat dalam agama kita mengajarkan rahmat bukan hanya kepada manusia. Rahmat artinya kasih sayang. Tapi juga kita diajarkan dalam agama kita berkasih sayang dengan hewan. Bahkan menyembelih hewan kurban saja Nabi ajarkan berbuat baik kepada hewan yang mau dikurbankan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu zibhata. Kemudian dilanjutkan, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu umum. Manusia masuk, bangsa jin juga masuk, hewan juga masuk, lingkungan juga masuk. Semua ini objek berbuat baik kepada mereka. Al-ihsan, termasuk hewan yang mau disembelih. Kata Nabi, ketika kalian ingin menyembelih hewan, tajamkan pisaunya,
sehingga tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Kalau dia tumpul menyakiti. Kenapa disembelih di leher? Sudah diteliti dalam keilmuan, ilmu hewani, ilmu zoologi. Dari seluruh anggota tubuh hewan, ketika dia disembelih, bagian leher inilah yang paling tidak sakit. Tidak merasakan sakit sama sekali. Selain tubuh-tubuh yang lain, dia merasakan sakit. Makanya dalam Islam menyembelihnya di leher hewan. Selain dari leher hewan, menjadi bangkai kalau kita menyembelih hewan tersebut selain di lehernya. Istimewanya Nabi katakan apa? Kalau tajamkan pisaunya, sufya, akhlak wal adab. Dalam riwayat yang lain, jangan kalian mengasah pisau di depan hewan kurban. Cari tempat yang tidak kelihatan atau jaraknya agak jauh. Ternyata dalam kajian keilmuan, ilmu hewani, hewan itu yang mau disembelih, kalau dia lihat sudah ada orang mengasah pisaunya, parangnya, dengan instingnya dia merasa, oh ini saya ini mau dibunuh sebentar. Akhirnya stres dia stres, membuat kualitas daging menjadi tidak baik. Dan juga membuat dia tersakiti. Subhanallah, sejauh itu Nabi mengajarkan. Kata Nabi, asah pisau di tempat yang tidak terlihat oleh hewan tersebut. Kemudian Nabi katakan, wal yurih dzabihatahu. Ini lebih istimewa lagi nih. Hewan yang mau dikorbankan, hibur dia. Ngasih makan yang banyak, ngasih minum yang banyak, ngasih perawatan yang terbaik. Kata Nabi, hibur hati hewan kurban tersebut. Ini hewan mau dikurbankan, tapi diajarkan adab, akhlak kepada hewan, karena mereka makhluk. Kalau orang-orang sufi terdahulu, mereka kenapa menghindari membeli atau berkurban, walaupun sah ya, berkurban dengan hewan betina, kambing betina, sapi betina, unta betina. Dalam fikih sah, kecuali lagi bunting, nggak boleh. Mayoritas mengatakan nggak boleh. Kenapa mereka mengatakan afdol laki-laki yang jantan, jangan yang wanita? Padahal sah, karena mereka punya nurani. Khawatir ada yang betina yang mau disembelih punya anak yang kecil yang masih butuh kepada induknya. Bisa bayangkan ketika induknya disembelih, anak ini kemana? Dia masih butuh ASI, minum susu, masih butuh kasih sayang daripada ibunya. Makanya mereka para fuqaha sepakat yang paling afdol adalah jantan dibanding betina. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Al-Manhajul Qawim, yang paling afdol yang kualitas dagingnya paling baik dan paling banyak dagingnya, bukan masalah jantan atau betinanya. Ada yang berpendapat demikian. Nah, kajian tentang kucing ini, seekor kucing yang disakiti dan mati kelaparan bisa menyebabkan seorang wanita itu masuk ke dalam neraka. Kalau dalam syarah Fathul Bari atau syarahnya Imam Al-Aini Umdatul Qari menyebutkan wanita tersebut imra'atun solehatun, wanita yang masuk neraka sebab kucing ini dia kurung sampai mati. Ini wanita yang soleha, ahli tahajud, rajin puasa sunnah, taat sama suami, sholat 5 waktu dijaga, tapi gak punya belas kasih dengan hewan. Di antaranya disebut secara spesifik seekor kucing. Itu menjadi penyebab wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Itu. Jadi perkara hewan ini harus kita hati-hati. Kalau tidak mampu piara, jangan piara. Piaranya kasih makan juga dia gak peduli, akhirnya mati karena dosa. Hukum piara kucing boleh-boleh saja, gak ada larangan. Nah, jadi pembahasan kucing ini kalau kita tarik ke kajian fikih, itu jadi pembahasan hukum fikih dari aspek
hukum memelihara kucing bagaimana? Apakah kucing itu termasuk hewan yang najis atau suci? Bagaimana hukum liurnya kucing? Itu dibahas dalam ilmu fikih. Itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ilmu fikih ini atau ilmu hukum fikih ya, ahkam, al-ahkamu syar'iyyah, itu terbagi dua. Ada yang pertama disebut fiqhul ahkam, fikih hukum. Kajian fikih ini hanya membahas tentang hukum-hukum syariat, mana yang halal, haram, mubah, makruh, apalagi sah, batal, ya, sunnah, mubah, makruh, haram, wajib, dan seterusnya. Itu namanya pembahasan fikih, fiqhul ahkam. Kitab-kitab yang biasa dipelajari ada, kalau yang paling ringkas Ad-Durus Al-Fiqhiyah. Ada juga kitab judulnya Al-Mabadi Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Jabbar, ulama Mesir. Atau di terjemahan ada Kunci Ibadah, itu fikih salat, fikih ibadah ya. Naik ke atas ada Ar-Risalah Al-Jami'ah Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada Safinatun Najah, ada Ghayah wa Tagrib Abu Syuja', ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, ada Hasyiyah Bajuri, ada Manhajul Qawim, ada Mukhtasar Latif, ada Mukhtasar Kabir, ada kitab Qutul Habib, Kashifatus Saja', Bahjatul Wasail, Safwatul Zubat, Minhajut Talibin, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, I'anatul Talibin. Ini semua namanya fiqhul ahkam. Mereka langsung membahas hukum. Gak ada dalil di situ. Hadisnya dari mana nih hukum ini? Ayatnya di mana? Ya, itu sudah jadi kesimpulan hukum dari dalil, sudah jadi hukum. Namanya fiqhul ahkam. Nah, makanya pernyataan yang mengatakan bahwa kitab-kitab fikih itu tidak berdasarkan dalil, oh berarti ini keliru. Mereka mengeluarkan hukum itu kesimpulan dari dalil, tapi dalilnya gak dibahas. Namanya fiqhul ahkam. Yang kedua namanya fiqhu adillatil ahkam, pemahaman dalil-dalil hukum atau fikih dalil-dalil hukum. Jadi mereka fokusnya membahas dalil. Kenapa menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam batal wudunya? Hadisnya ada, dijelaskan. Itu namanya fikih adillatil ahkam. Fikih yang membahas tentang dalil-dalil hukum. Dia kajiannya sama tapi dua pembahasan yang berbeda. Yang satu membahas proses dalam menentukan hukum, yang satunya sudah membahas hukum yang sudah jadi. Nah, nanti dari fiqh adillatil ahkam dibagi jadi 4. Ada namanya ahkamul Quran, hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran. Ada ahkamul hadis atau ahkamus sunnah, hukum-hukum yang diambil dari hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pembahasannya ijma' ulama dan qiyas. Ini kan disepakati 4 mazhab. Hukum Islam sumber primernya, sumber utamanya kembali kepada 4 tadi. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, kitab yang membahas tentang fiqh adillatil ahkam ini sangat banyak. Yang terkenal kalau kita mazhab Syafi'i biasanya Bulughul Maram. Kalau di hadis ya, kalau Al-Quran ada Ahkamul Quran Ibnu Arabi Al-Maliki. Ada juga Abu Bakar Al-Jassas menulis kitab Ahkamul Quran. Dan yang mutaakhirin ada Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni. Kalau yang dikaji hadis, biasanya kita mazhab Syafi'i mempelajari kitab Bulughul Maram.
Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Syafi'i beliau. Ada mazhab yang lain. Jadi semua mazhab punya fiqhu adillatil ahkam, kitab atau ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum. Kalau mazhab Hambali namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, menulis kitab Al-Muharrar fil Hadith. Ada juga karangan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang terkenal dengan judul Umdatul Ahkam. Nah, uniknya kitab ini disyarahi oleh ulama mazhab Syafi'i juga. Padahal kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang notabene beliau bermazhab Hambali. Dan beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, belajar langsung. Sepupu beliau ulama juga, namanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu sepupu beliau. Ada juga kitab karya Ibnu Jama'ah, ulama Mesir, Al-I'lam bi Ahadithil Ahkam. Juga ada kitab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berjudul Fathul Allam. Ini semua kitab kumpulan hadis yang membahas tentang hukum. Nah, jadi semua sudah ada, ya, diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Nah, biasanya yang mazhab Syafi'i, kalau Fathul Alam itu kisaran 600 hadis Nabi tentang hukum. 600. Bulughul Maram di bawahnya sedikit. Ada yang mengatakan Fathul Alam itu ringkasan dari Bulughul Maram. Dari Bulughul Maram ini, kalau kita ingin lebih memahami secara luas, ada kitab-kitab komentar syarah, ya. Ada karangan dari ayahanda Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi, berjudul Ibanatul Ahkam. Kemudian yang terkenal Syarah Bulughil Maram karya Imam Son'ani, judulnya Subulus Salam. Ini bahas juga mazhab Syiah Zaidiyah, ya, selain ahli sunnah 4 mazhab, di situ dibahas tentang mazhab fikih dari Syiah Zaidiyah. Bahkan dikutip beberapa aqwal dari ulama-ulama Syiah. Namanya, judulnya Subulus Salam. Ada yang paling bagus kitab Syarah Bulughul Maram karya ulama asal Zabid tapi mukim wafat di Makkah. Beliau bernama As-Sayyid Yusuf Al-Battah Al-Ahdal Al-Makki, berjudul Ifhamul Afham. Kemudian ada ulama Qadi di Son'ah di Yaman, namanya Al-Qadi Al-Husain Al-Maghribi, menulis kitab Syarah Bulughil Maram berjudul Al-Badrut Tamam fi Syarhi Bulughil Maram. Ulama lainnya yang menulis, ada yang bernama Syekh Abdullah Al-Bassam, menulis kitab judulnya Tawdihul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram. Ada juga karangan Syekh Shadiq Hasan berjudul Al-I'lam. Dan juga ulama mutaakhir ahli hadis yang ada di Syam, Profesor Dr. Al-Muhaddits Nuruddin Itir, menulis kitab berjudul I'lamul Anam fi Syarhi Bulughil Maram. Bahkan ulama India juga mensyarahi kitab Bulughul Maram berjudul Ithaful Kiram fi Syarhi Bulughil Maram karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan masih banyak ulama-ulama memberikan komentar terkait kitab Bulughul Maram. Nah, jadi kitab Bulughul Maram ini adalah
kumpulan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus membahas tentang masalah hukum syariat. Kaitannya dengan kucing. Kucing ini dalam kajian fikih pertama yang dibahas, hewan ini suci, statusnya suci ataukah najis. Maka ulama melacak hadis-hadis terkait tentang kucing. Di antaranya mereka dapati satu riwayat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusghi lil hirrati al inaa fatashrabu thumma yatawaddau bi fadliha. Mereka dapat riwayat hadis tentang kucing, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyondongkan wadah yang isinya air kepada seekor kucing. Jadi Nabi ada memegang satu wadah isinya air yang memang beliau bertujuan digunakan untuk berwudu. Tapi waktu itu ada kucing. Nabi berikan wadah itu ke kucing, mengarahkan wadah itu ke kucing, kucing itu minum. Selesai kucing itu minum, thumma yatawaddau. Kemudian Nabi berwudu dengan air bekas minum kucing. Thumma yatawaddau bifadliha, ya. Bifadliha artinya bekas minum air kucing tersebut. Ini Nabi sengaja lakukan itu. Tentunya ada sahabat yang menyaksikan, agar keluar satu istinbat hukum bahwa ketika kucing minum air tersebut, setelah itu Nabi gunakan air itu untuk wudu, otomatis Nabi ingin menetapkan bahwa mulut kucing itu suci, karena Nabi gunakan setelahnya untuk berwudu. Karena di riwayat yang lain wudu harus dengan air yang suci, tidak mungkin itu najis. Mulut kucing itu najis kemudian Nabi berikan. Nah, keluar istinbat hukum. Maka dari sini status kucing itu sebenarnya suci, hewan yang suci. Ada juga di riwayat dalam kitab Bulughul Maram, Nabi memberikan komentar tentang kucing. Nabi mengatakan, innaha laisat binajas. Kucing itu bukan hewan yang najis. Nah, ini lebih pertegas lagi. Innaha laisat binajas. Innaha minat tawafin alaikum, kata Nabi. Dan kucing ini hewan yang paling sering berinteraksi dengan manusia, dengan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. At-tawafin diartikan berinteraksi. Kalau secara makna leksikal, artinya sering tawaf, berputar-putar dengan manusia, ya, mondar-mandir di rumah manusia. Nah, kalau bahasa kerennya, sering interaksi dengan manusia. At-tawafin. Hadis ini memperkuat bahwa apa? Bahwa kucing suci, bukan hewan yang najis. Nanti ilatnya kencingnya, kotorannya, ya itu jelas najis, ya. Kencingnya najis, kotorannya najis, tapi bulunya suci, liurnya suci, mulutnya suci. Dan dari sini juga kita bisa mengambil satu kaidah hukum bahwa memelihara kucing hukumnya boleh. Sebab kucing-kucing tersebut Nabi rawat juga di rumah. Dan ada pernyataan dari Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama besar mazhab Maliki asal Andalus, Spanyol, dalam kitabnya At-Tamhid mengatakan wa fihi ibahatu ittihadil hir. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukumnya boleh memelihara kucing,
ini kabar gembira bagi pencinta kucing. Halal, boleh. Kucing statusnya suci, yang pertama. Yang kedua, hukumnya boleh dipelihara. Bahkan satu sahabat Nabi terkenal sebagai pencinta kucing, hingga Nabi berikan gelar dengan gelar bapak kucing, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu julukan bapak kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Itu diceritakan dalam kitab Al-Isti'ab. Asal mula Nabi berikan gelar tersebut kepada beliau. Beliau katakan sendiri dalam riwayat, kuntu ahmilu yauman hirrah fi kummi. Pada satu hari saya membawa seekor anak kucing di dalam lengan baju saya. Jadi lengan baju mereka kan lebar tuh. Abu Hurairah biasa jalan kemana-mana, beliau masukkan kucing tuh ke dalam lengannya sambil beliau bawa kemana-mana. Faro'ani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi melihat saya. Dan juga Nabi melihat di lengannya itu ada sesuatu. Ternyata Nabi lihat kucing. Nabi tanya, "Ma hadhihi?" Ini apa ini? Fakultu, saya berkata, "Hirrah, kucing." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li ya Abu Hurairah." Atau anta Abu Hurairah. Nabi berkata kepada saya, "Oh, kalau begitu kamu bapaknya kucing." Karena yang ngasih gelar Nabi, maka gelar ini lebih populer dari nama asli yang diberikan oleh orang tuanya. Orang lebih kenal Abu Hurairah daripada Abdurrahman. Apalagi namanya itu khilaf, banyak pendapat. Nah, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Abu Hurairah memelihara kucing dan Nabi mengiyakan itu. Seandainya itu terlarang, pasti Nabi katakan jangan kamu memelihara kucing. Tapi gak ada sedikit pun komentar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi Nabi juga punya kucing. Dalam kajian para muhaddithun menerangkan Rasulullah punya kucing namanya Mu'za atau Mu'izzah. Namanya Mu'izzah, kucingnya Nabi. Ya, Mu'izzah. Mereka lacak, ini kucing jenis apa nih? Ulama hadis tuh penasaran gitu. Kalau semua berkaitan dengan Nabi tuh harus cari sedetail mungkin. Ternyata dapat kesimpulan, oh kucing Anggora asal Turki. Kucing domestik Anggora asal Turki. Ini kucing-kucing ini mahal. Ini punya makanan lebih mahal dari manusia. Tuh. Jadi kalau mau piara, hitung-hitung dulu. Ya. Hitung-hitung. Lebih mahal dia kalau dan kalau memang orang yang sibuk, janganlah diusulkan, jangan piara-piara hewan. Ya. Piara burung boleh, piara kucing boleh, tapi konsekuensinya harus rawat dengan baik. Kemudian memang waktu bisa di-manage dengan baik. Jangan sampai waktunya sama kucing, sama burung lebih banyak daripada sama istri. Lebih banyak waktunya kepada kucing sama burung daripada waktunya dengan anaknya. Lebih banyak waktunya kepada burung, kucing, dan hewan peliharaan daripada membaca Al-Quran. Nah, kalau bisa manage silakan. Tapi kalau waktu habis kepada hal itu, ya kita rugi. Paham ya? Hukumnya halal. Jadi kucing liurnya suci. Tapi ulama berikan komentar ta'liq di situ. Selama kucing itu tidak makan sesuatu yang najis, ya. Dia habis makan tikus. Iya kan? Atau makan ular atau pokoknya yang hewan-hewan. Jadi najis, mulutnya najis, itu hukumnya najis, bukan karena liurnya najis mulutnya, tapi memakan sesuatu yang najis, maka dia bisa berdampak najis. Jumhur ulama sepakat, mazhab
Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, bahwa liurnya kucing suci, bulunya kucing suci, badannya kucing suci. Mazhab Hanafi mengatakan iya, liurnya suci tapi makruh. Kalau ada air bersih, ambil air yang bersih, jangan wudu dengan air bekas minum kucing. Kalau mazhab Hanafi begitu. Karena agama Islam agama yang bersih, tapi statusnya suci, tapi makruh menurut mazhab Hanafi. Tapi mazhab 3 mengatakan enggak makruh, boleh-boleh saja. So, hadisnya ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau yang jilat anjing. Ya, liur anjing ini najis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, idza walaga tuhur ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu ay yaghsilahu sab'am marrat ulahunna biturab, kata Nabi. Suci wadah kalian apabila ada anjing menjilat wadah tersebut dengan cara mencuci 7 kali. Satu kalinya dengan campuran turab, tanah, atau para fuqaha mengatakan debu yang digunakan tayamum bisa dicampur dengan air tersebut. Mazhab Syafi'i menamakan najis berat an-najasatu al-mughallazah. Kenapa dinamakan najis berat? Karena cara menghilangkannya berat. Tidak seperti najis biasa yang cukup disiram air, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang juga najisnya. Nah, cara menghilangkan najis, jangan langsung mengguyur air ke najis, itu akan belepotan jadi najis. Salah itu cara menghilangkan najis. Ada najis di karpet, ada najis di lantai. Caranya bagaimana? Hilangkan dulu bentuk najisnya. Sudah hilang ain najisnya, baru disiram. Itu kalau najis mutawasithah. Kalau najis mukhaffafah, kencing bayi yang belum makan, usia 2 tahun ke bawah, yurashu li gulam, kata Nabi, cukup dipercikkan kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan sekalipun 2 tahun ke bawah, hukumnya najis mutawasithah. Karena kekuatan bau daripada kencing bayi wanita lebih bau daripada kencing bayi laki-laki, sehingga statusnya bukan najis ringan tapi najis sedang, bayi perempuan. Nah, kalau liur anjing mazhab Syafi'i ini bisa kita pelajari di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Dr. Wahba Az-Zuhaili, membahas tentang 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi sepakat, atau paling tidak jumhur, semua deh, semua ulama dari 3 mazhab mengatakan liur anjing hukumnya najis. Liurnya. Mazhab Maliki yang menyatakan liur anjing suci. Kenapa demikian? Karena mazhab Maliki beranggapan anjing itu sama seperti kucing yang sering berinteraksi dengan manusia. Yang paling banyak yang dipelihara oleh manusia selain kucing, anjing. Sehingga hadis tadi dikiaskan tuh, bahwa kucing tidak najis. Karena kucing adalah hewan yang sering berinteraksi dengan kalian, maka statusnya anjing juga sering berinteraksi dengan manusia, maka statusnya sama dengan kucing, suci. Itu mazhab Maliki ya. Tapi 3 mazhab mengatakan liurnya najis. Mazhab Maliki mengatakan liurnya suci. Karena mazhab Maliki punya kaidah hukum, seluruh hewan yang halal dimakan semuanya suci dari hewan tersebut. Kalau kita pakai kaidah mazhab Maliki, sapi halal dimakan, maka semuanya suci. Tai sapi suci, kencing sapi juga suci. Ini kaidah mazhab Maliki. Kalau Syafi'i enggak, semuanya najis. Kalau yang halal dimakan, ya dagingnya halal, tapi kotorannya tetap najis, kencingnya. Kalau Maliki tidak. Maka status anjing ini di mazhab Maliki diperdebatkan, apakah dia ini karena dikatakan hewan suci
Berarti kalau hewan suci halal dong. Maka di ulama-ulama mazhab Maliki ada yang mengatakan haram dimakan. Yang dimasalahkan adalah status sucinya atau tidak sucinya. Tapi kalau makannya haram tetap. Ada juga mengatakan makruh. Makruh, tidak haram. Itu. Ada gaul Syaz mengatakan tidak haram anjing. Tapi kami gak pernah makan. Karena masih ada kambing, masih ada sapi. Jadi mereka tidak berani mengharamkan, tapi juga tidak menghalalkan, tapi tidak makan. Tapi saya teliti ternyata dari mazhab Maliki banyak yang mengharamkan juga. Mereka hanya mengatakan anjing itu bukan hewan najis, sebatas itu. Bukan dalam koridor menghalalkan untuk dikonsumsi. Nah itu. Kalau mazhab Hanafi, semua dari tubuh anjing, sekarang tubuhnya tadi liur sudah, tubuhnya anjing, semuanya suci kecuali yang basah-basah najis. Keringat anjing najis, liur anjing najis, kencing anjing najis. Tapi yang kering-kering tubuhnya itu suci, mazhab Hanafi. Mazhab Maliki semuanya suci. Liurnya suci, keringatnya suci, bulunya suci. Tapi mazhab Maliki mengharamkan babi untuk dikonsumsi. Fatwa itu sepakat semuanya karena di Al-Quran jelas ada larangan, ya. Lahmul khinzir hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Mazhab Syafi'i mengatakan semuanya najis anjing. Semuanya, mau liurnya, bulunya, semuanya. Karena beranggapan bahwa anjing itu suka menjilat-jilat tubuh. Kalau liurnya najis berarti kena tubuhnya menjadi najis. Hambali juga sama, seluruhnya najis. Nah, itu pandangan tentang status anjing. Ya. Nah, jadi anjing berbeda statusnya dengan kucing, tapi anjing ini dalam hukum Islam dia hewan yang mulia. Apa makna hewan yang mulia? Muhtaram, hewan yang haram dibunuh. Kecuali kalbun akur, anjing rabies. Nabi izinkan untuk dibunuh sebab ada mudarat, membahayakan manusia. Tapi anjing tersebut jika bukan anjing rabies, hukumnya berdosa kita menyakiti. Bahkan anjing ini lebih mulia. Ada riwayat mengatakan anjing itu kalau bergonggong dia membaca doa. Doanya alhamdulillahilladzi ja'alani kalba walam yaj'alni tarika shalah. Segala puji bagi Allah, Allah ciptakan saya sebagai anjing, tidak menciptakan saya sebagai orang yang meninggalkan sholat. Itu gonggongan anjing, doanya begitu. Dan anjing hewan yang punya kelebihan. Makanya Syekh Al-Baghdadi menulis kitab tentang tafdilul kilab ala man labitha thiyab. Syekh Al-Baghdadi menulis kitab Tafdilul Kilab ala man labisa siyab, yang membahas sifat-sifat mulia anjing. Di antaranya al-wafa, anjing itu setia sekali kepada tuannya. Al-wafa. Bahkan menjadi satu ayat khusus di dalam surat Al-Kahf. Allah menceritakan menemani pemuda-pemuda yang soleh, Ashabul Kahf, ya. Am hasibta anna ashabal kahf warraqim kanu min ayatina ajaba. Ar-raqim, mayoritas ulama tafsir mengatakan seekor anjing namanya kitmir. Dalam tafsir Baydawi, wa dalam tafsir Imam Bagawi, wa dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 wafat 606 Hijriah, ada riwayat mengatakan seekor anjing ini namanya kitmir. Dia menemani pemuda-pemuda yang beriman, yang soleh, yang kita kenal Ashabul Kahf.
Bahkan Khalid ibn Ma'dan, salah satu tokoh tabi'in, menyatakan bahwa di antara hewan-hewan yang masuk ke dalam surga, salah satunya adalah kalbu ashabil kahf, anjingnya ashabil kahf. Karena dia cinta kepada orang soleh, ikut dengan orang soleh, maka Allah ikut masukkan dia ke dalam surga bersama orang soleh. Dan Allah sebut dirinya bersama orang soleh di dalam Al-Quran. Faza kalbun bihubbi ashabil kahf, fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Seekor anjing sukses masuk surga karena cintanya kepada ashabul kahf. Maka bagaimana mungkin aku bisa celaka jika aku mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada syair dari Imam Zamakhsyari fi tafsir Al-Kasyaf. Baik. Balik ke kucing. Ada ulama masuk surga sebab rahmatnya kepada seekor kucing. Antum baca di kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang terkenal namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah keluar di malam hari, waktu itu cuaca hujan. Lewat di satu gang, ada seekor anak kucing basah. Beliau ini ada niat mau jalan, mau mengajar di majlisnya. Tapi ketika lewat di gang tersebut, kasihan, iba lihat ini anak kucing kedinginan, bahkan terbaring lemah. Beliau putuskan libur dulu pengajian. Panggil muridnya. Kebetulan ada muridnya satu di belakang, bilang pengajian libur dulu, atau kalau ada guru lain suruh ganti, biar saya mau urus nih anak kucing. Beliau ambil itu anak kucing, bawa pulang ke rumah. Beliau hangatkan badannya, diberikan minuman susu. Kemudian beliau rawat hingga berhari-hari sampai kucing itu sudah fit, sudah sembuh dari sakitnya. Kemudian beliau lepaskan. Yang luar biasa, ini kena anak kucing, beliau tidak langsung melepaskan, tapi berusaha mencari induknya. Itu dalam ilmu hewani, karya Syekh Ad-Damiri, kitab berjudul Hayatul Haywanil Kubra, tentang ilmu hewan, mengatakan kalau ada anak kucing, dalam syarahnya ya, jangan kita sentuh. Kita kalau sentuh, induknya itu gak akan menganggap itu sebagai anak, karena secara biologis dia sudah mengikuti genetiknya kita. Makanya kita dianggap sebagai orang tuanya. Kita jalan kemana dia ikut, masuk rumah, keluar dari rumah sih ada lagi dia. Tapi induknya datang udah gak mau lagi. Kalau tidak salah di kitab Al-Jahid ya, Al-Haywan, bukan di Hayatul Haywan Kubra ya. Al-Jahid ini orang pertama yang membahas ilmu hewani. Dari bukunya orang-orang barat belajar ilmu tentang hewan. Judulnya apa? Kitabul Haywan. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Judulnya adalah The Animals. Subhanallah, itu kucing dia cari induknya, ketemu induknya baru dilepas. Tahu dengan cara apa? Dia pakai orang faqih. Dia mengangkat dengan lidahnya, tidak menyentuh langsung. Beliau alim. Akhirnya dapat induknya, dilepas. Nah, makanya kalau mau pegang pakai kain atau sarung tangan. Kalau enggak kasihan, itu induknya udah tinggalkan dia, gak dianggap sebagai anak. Nah, Imam Sufyan pakai kain. Setelah itu ketemu induknya, dilepaskan itu sama induknya. Tidak lama waktu Imam Sufyan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, para ulama yang tinggal sekampung dengan beliau malam itu juga bermimpi bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri Allah masukkan ke dalam surga. Padahal ini imam besar nih,
Pikiran kita masuk surga karena keilmuannya, ibadahnya, karena kesolehannya, kezuhudannya, kewaraannya. Itu juga sesuatu yang menjadi penentu. Tapi tak disangka ketika dalam mimpi ulama-ulama bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan padamu? Kata beliau, Allah ampuni dosa saya dan Allah masukkan saya ke surga. Karena sebab amalan saya. Yang saya tidak menyangka, kata amalan saya menyelamatkan anak kucing tadi. Dengan sebab itu Allah masukkan saya ke dalam surga. Makanya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan jangan menganggap remeh amal baik sekecil apapun. Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Demikian juga jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi di situ ada kemurkaan Allah. Dan jangan pernah meremehkan seorang manusia pun. Bisa jadi dia adalah kekasihnya Allah, waliullah. Itu magalanya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Baik. Nah, ini pembahasan, nanti kita lanjutkan pertemuan berikut masih membahas hadis bab raf'il basar ilal imam fi shalah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, as-sihat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.